Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Susanto Putri. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan konseling individu. Terima kasih. Oke, ya silakan. Silakan masuk, silakan duduk. Ya, apa kabar? Baik, baik. Dari pertemuan kita yang minggu lalu ya, kita terakhir ketemu ya. Betul. Baik tuh. Ya, baik. Cuma belum ada. Oke. Tadi PH apa? Tadi PH kan ya? Tadi PH. Tadi PH sejarah. Bisa nggak? Ya, bisa. Kalau remet tinggal remet. Oh, kalau remet tinggal remet ya. Yes. Baik. Nah, Ibu mau eh, ingetin lagi tujuan kita ketemu di hari ini. Ini pertemuan kedua kita ya berarti ya. Nah, kita hari ini tujuan kita khusus untuk membuat rasional atau keyakinan-keyakinan kamu terhadap keberadaan Tuhan. Jadi, bagaimana kamu melihat Tuhan selama ini, gitu, kita akan buat itu seperti orang pada umumnya. Ya. Nah, harapannya di 40 menit ke depan, kita seperti minggu lalu. Gitu ya, ada keterbukaan dari kamu untuk sharing, untuk berbagi pendapat, terus juga ada kesukarelaan juga untuk kamu berbagi cerita sama ibu gitu ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, apa yang kita bicarakan di ruangan ini tidak akan dipublikasikan atau dibicarakan di luar ruangan ini, baik oleh kamu maupun oleh ibu. Oke, sudah siap? Sudah. Nah, baik. Menurut kamu, kemarin kan kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana kamu diperkenalkan Tuhan di rumah, di pelajaran agama dari SD sampai SMP. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu konsep tentang Tuhan itu sendiri gimana sih? Konsep tentang Tuhan ya. Sebenarnya menurut aku ya, Tuhan itu bagi aku tuh kayak suatu sosok yang sebenarnya buatan manusia juga. Ya, jadi kayak yang aku percaya itu adalah ya emang Tuhan itu sebenarnya cuma dibuat-buat oleh manusia doang supaya kita punya sesuatu untuk dipercaya. Jadi menurut kamu Tuhan itu buatan manusia, sosok yang sebenarnya ada atau nggak ada di dirimu? Yang aslinya mungkin ya kita sendiri juga nggak ada yang tahu. Jadi ya kalau saya tanya ibu, kenapa ibu bisa sampai percaya sama Tuhan tuh gimana? Kan nggak ada bukti konkretnya sama sekali juga kan. Kayak maksudnya nggak ada yang punya bukti nyata juga apa yang sebenarnya dikatakan dalam Alkitab itu emang benar ada buktinya, emang ada terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Oke. Jadi menurut kamu Tuhan itu nggak ada bukti nyata konkretnya. Betul. Nah, coba Ibu boleh dengar cerita kamu ya, proses kehidupan kamu sampai kamu menemukan sebuah keyakinan bahwa ya Tuhan itu nggak konkret atau Tuhan itu nggak ada gitu. Boleh nggak diceritain kamu? Kalau ceritanya awal mulanya sih sebenarnya nggak ada kejadian yang gimana gitu. Aku dilahirin di keluarga Kristen, papa aku Kristen, kan rajin berbeda, kan ya anak Tuhan banget lah gitu.
mereka percaya sama Tuhan dan sebagainya. Aku dibesarkan juga kan Kristen berarti kan, Baptis. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan aku semakin mengerti kehidupan, kayak semakin bisa berpikir pikiran aku dewasa, kayak makin punya pemikiran sendiri. Dan ternyata emang saya sudah mulai dewasa tuh kayak rasanya nggak masuk aja gitu logika, kayak logika Tuhan sama saya tuh kayak yang nggak nyambung aja gitu loh. Kayak aku nggak bisa yang kayak mempercayai sesuatu yang nggak ada bukti nyatanya. Ya, ya nggak bisa aja, nggak nyambung lah, nggak cocok. Ini kamu dibesarkan dari keluarga Kristen sebenarnya. Papa, mama Kristen. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kamu dewasa, kamu mempertanyakan karena kamu tidak menemukan apa yang mungkin papa mama ajar, kepercayaan gitu ya. Kepercayaan itu lalu makanya kamu memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu nggak ada. Betul. Seperti itu. Oke, menarik. Ibu punya dua artikel ya. Kita baca ini sama-sama. Jadi kamu baca, ibu juga baca. Bacanya dalam hati aja, nggak usah disebutin capek. Soalnya 3 lembar, gitu ya. Okay. Jadi silakan kamu baca. Ibu kasih waktu ya. Kita kurang lebih 5 menit lah. Mungkin ibu harapannya nggak cuma dibaca, tapi kamu mencoba memahami isi dari setiap kata di artikel itu. Seperti itu. Oke? Okay? Sudah paham? Sudah. Oke. Okay. Silakan mulai baca. Kamu tadi sudah membaca ya tentang bumi, air, lalu otak manusia dan mata. Dari 3 halaman ini, apa pendapat kamu? Pendapat aku kayaknya sih apa ya? Ya emang ini benar sebenarnya, kalau yang di sini ya emang benar. Ini semua terbukti kan dengan ya memang terbukti dengan secara ilmiah gitu, memang benar adanya semua yang ada di sini. Tapi mungkin tetap nggak masuk akal lagi sih menurut aku, masih nggak ada buktinya tadi kalau misalnya emang Tuhan yang ciptakan makhluk hidup, yang ciptakan segala. Oke. Nah, jadi tadi kan kita baca ya, bumi itu punya ukuran gaya gravitasi yang sesuai, ya. Mereka banyak mengandung gas nitrogen dan oksigen. Terus bagaimana kedudukan bumi dengan matahari, sehingga ketika jadi tuh bumi dan matahari tuh nggak deket banget, nggak jauh banget gitu, nggak yang membuat kita membeku dan kita kepanasan. Begitu seimbang. Terus air, gitu ya. Bagaimana kamu kalau nggak minum 10 hari gitu bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana air itu penting buat tubuh kita, terus lautan, lalu tadi ibu baca di sebentar bahwa nih 97% air di bumi berupa lautan, tetapi ada suatu sistem di bumi kita yang dirancang untuk memindahkan garam dari air dan kemudian mendistribusikan air itu ke seluruh belahan bumi. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang ibu mau kamu lihat sebuah gambar. Nah, jadi tadi menurut kamu bahwa itu tetap nggak logis untuk
menunjukkan Tuhan itu ada. Dari bacaan tentang bumi, air, otak manusia, dan mata ini. Oke. Nah, sekarang kamu silakan lihat. Ini gambar apa? Soang atau bebek? Soang atau bebek? Pernah jalan-jalan nggak? Iya pernah ada. Pernah jalan-jalan melihat kumpulan soang atau bebek ini nggak? Pernah. Pernah. Apa yang kamu lihat? Ya mereka jalan-jalan. Mereka jalan-jalan. Iya, oke. Mereka jalan-jalan. Oke. Ada yang unik nggak sih dari kumpulan soang dan bebek ini? Soang atau bebek ini? Ada yang unik nggak? Maksudnya kayak kamu jalan berbareng mungkin. Mereka jalan berbarengan. Ya. Yang kamu tahu nih, ya, yang kamu tahu soang atau bebek, kamu kan gini ya, untuk kamu mencapai kepercayaan kamu yang sekarang bahwa Tuhan itu nggak ada, dan dari cerita-cerita kamu sebelumnya, ibu melihat kamu banyak baca buku. Artinya kamu tahu nggak siapa yang makhluk hidup yang punya akal budi? Bisa berpikir, bisa punya perasaan, bisa mengolah informasi. Kalau bisa berpikir, oke ini bukan cuma manusia deh Robert. Cuman kalau akal budi ya manusia. Oke. Kamu kalau di pikiran kamu gitu ya, soang atau bebek ini punya akal budi nggak? Nggak. Oke. Lalu kalau kamu lihat ya, dia jalan berbarengan ya. Mereka jalan berbarengan. Kalau mereka nggak punya akal budi, seharusnya mereka mencar nggak sih? Iya. Tapi yang kamu lihat? Enggak. Karena mereka itu kan ada siapa yang ada yang caranya, ada yang mengurus mereka. Ada yang mengurus mereka. Ada yang memelihara. Artinya, untuk sampai ke sebuah tujuan, mereka berjalan berbarengan, ada seseorang atau ada yang dibalik mereka untuk menuntun mereka sampai ke tujuan. Setuju nggak? Setuju. Tapi apa yang giring itu yang membuat bebeknya kan? Oke. Nah, gambar ketiga. Gambar kedua. Sorry. Ibu bercanda ternyata fokus kalau kamu konsentrasi. Ini apa? Yang di dalam apa sih namanya? Di dalam kepala manusia. Kamu pernah melihat otak kamu nggak? Tapi kamu percaya nggak kalau di dalam kepala kamu ada otaknya? Nah, kalau itu bukti nyata aku bisa ada di sini ya berarti karena otak aku masih ada. Kalau otak aku nggak ada berarti aku ada. Jadi bukti nyata dari aku punya otak ya aku ada di sini. Tapi kamu nyata pernah melihat bentuk otak itu? Otak kamu ya? Bagaimana kamu bisa percaya otak tuh bentuknya begini loh? Yang bisa mengatur aku hidup, aku di sini. Oke, karena ya aku masih hidup sekarang. Misalnya kalau kan aku tahu kalau aku misalnya nih nembak kepala orang, otaknya rusak, dia pasti bakal mati. Nah, sedangkan aku masih hidup, berarti otak aku masih ada. Ya bukti nyatanya itu karena aku di sini masih hidup dan aku masih berfungsi. Jadi bukti nyatanya itu ya nggak harus aku lihat dulu, cuman tetap ada bukti nyatanya gitu. Membuktikan kalau ya ada otak. Ya, jadi menurut kamu otak itu nggak harus dilihat, tapi ketika dia berfungsi, ketika kamu masih bisa berpikir, masih hidup, masih ada di sini, artinya kamu percaya bahwa otak itu ada. Bukan, nah kalau itu ya bukan percaya sih.
Karena ya emang itu adanya begitu, maksudnya enggak, itu bukan pos protein dipercaya karena emang itu ada. Jadi kayak bukan percaya. Kalau percaya kan berarti kita nggak tahu benar atau enggak. Oke. Tapi kalau ini kan aku tahu aku adalah otak sekarang gitu. Iya, berarti bukan berarti percaya atau enggak. Terus apa? Kamu tahu kamu punya otak, tapi kamu nggak pernah melihat, tapi itu bukan sebuah kepercayaan bahwa kamu punya otak. Kalau itu ya emang fakta maksudnya. Yang fakta. Jadi ya itu kalau fakta tuh kan berarti kita nggak perlu percaya lagi dong. Kalau fakta Kalau itu fakta, kalau emang udah bener adanya tuh fakta terbukti ilmiah, ya kita nggak perlu percaya lagi karena ya emang benar begitu adanya maksudnya. Sudah terbukti gitu maksudnya. ketika kamu baca tentang ubi, air, otak manusia, dan mata, apakah mereka berjalan dengan sendirinya? Atau gini, gambaran atau yang kamu tahu tentang kepercayaan kamu pada ateis itu apa? Bagaimana struktur apa ya? Bagaimana struktur bumi atau kita lah sebagai manusia itu berjalan? Apa kita bangun terus seperti ya udah gimana coba ibu Itu mau awal mulanya. iya Kalau awal mulanya kehidupan kan ya seperti kita tuh semua kalau kayak gitu ya kan yang dari kamu Big Bang. yakini deh Ya kan teori Big Bang kita semua tuh oke kayak munculnya ke sebuah kehidupan gitu kan awalnya dari teori Big Bang. Nah itu pun nggak langsung manusia. Jadi semuanya tuh mulai dari suatu yang dan berevolusi 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 dan akhirnya kita jadi manusia. Dan mungkin aja kalau kita bisa nih waktu masa lalu depan mungkin kita bisa berevolusi lagi. Kan? jadi teori Big Bang yang kamu baca bahwa awalnya nih bukan manusia nih yang muncul Betul. yang muncul apa? Hewan sih yang pasti. Karena kan yang saya tuh teorinya Charles Darwin yang kata manusia berasal dari simpanse ya, yang berevolusi 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 menjadi manusia. Iya. Dan itu waktu wah puluhan ratusan ribu tahun. Oke. Ibu mau tanya, kan manusia tuh berasal dari simpanse menurut dari apa yang kamu baca dan kamu yakin, ya. Nah, selama ini yang kita tahu ya, yang kamu tonton atau bacaan-bacaan kita di hutan itu siapa yang menjadi raja di hutan? Singa Singa. sebutannya ya. Singa. Oke. Kalau kita mau berpikir secara logika ya, lalu kenapa raja hutan bukan simpanse tapi singa? Tapi kenapa bukan singa yang menjadi manusia sebagai raja hutan? Kenapa harus simpanse yang menjadi manusia? Dan tapi dia bukan raja hutan, dia tidak menguasai hutan. Karena memang seperti kita sekarang juga kan memang yang paling dekat sama manusia itu uh, otaknya itu ya simpanse. Yang otaknya ya emang kayak mirip dengan manusia gitu. Karena ya emang kita dulunya ya mereka gitu. Emang kita sampai mau mungkin berevolusi. Tapi kalau singa Singa ya juga punya 4 kaki. Kalau menjadi revolusi manusia kan bisa dia berpikir. Kenapa tidak? Karena kalau simpanse mungkin spesial kali. Apa? Spesial dia tuh Spesial. kayaknya dia tuh dia nggak berjalan langsung gitu. Tapi kayak dia bisa berjalan dua kaki. Yang dekat dengan kita ya kan simpanse. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya singa yang berevolusi manusia ya kita bukan manusia sih. Karena mungkin menurut aku ya nggak mungkin nggak punya pemikiran kali ya. Jadi kalau singa tuh kayak nggak punya pikiran.
Ya. Jadi menurut kamu kalau singa tuh nggak mungkin karena dia nggak punya pikiran. Iya, Berarti simpanse punya pikiran. punya. Dia kan memang pernah lihat kan sih masa yang kayak kayak misalnya main putih gitu selesai kayak gitu. Oh iya, pernah ada. Ada, emang ada. Oke. Nah, kembali ke artikel tadi. Ya. Tadi kamu bilang bahwa bumi itu terbentuk dari ledakan. Betul. Lalu tidak langsung muncul manusia, tapi ini Ibu mencoba meruntutkan cerita ya. Kemudian tidak langsung menjadi manusia, tapi awalnya dari simpanse. Lalu simpanse berevolusi menjadi manusia. Oke. Nah, pertanyaan, kamu pernah melihat ledakan nggak? Entah di YouTube, Meledakan maksudnya kayak bom. maybe salah satunya. Ini pernah juga kali. Ketika terjadi sebuah ledakan, apakah ada bentuk-bentuk sempurna dari ledakan tersebut? Karena yang ledakan-ledakan yang ada di sini, enggak. Tapi kalau kita ngomongin soal Big Bang itu kan sesuatu yang emang udah apa? Kita udah benar-benar biar pengetahuan manusia gitu. Emang udah lebih besar aja gitu. Oke, Big Bang pengetahuan manusia. Oke, jadi tidak ada yang membuktikan atau kamu pernah tahu buktinya bahwa ledakan itu muncul lalu muncul hal-hal sempurna seperti bumi yang bulat begitu, jarak dengan matahari sesuai, dengan planet lain sesuai, ada atmosfer yang menjaga kita untuk tidak ada meteor jatuh ke bumi, kemudian muncul air, muncul tumbuhan seperti itu dari sebuah ledakan. Ledakan yang mungkin selama ini kita lihat ya, kan lihat dong bom, gunung berapi, gitu ya. Nah, apakah ledakan-ledakan yang selama ini kita tahu itu memunculkan hal-hal sempurna seperti yang tadi kita baca dalam artikel? Bisa aja terjadi sih. Sebenarnya ya buktinya kita ada di sini kan berarti salah satu buktinya kalau ya itu menghasilkan sempurna. Bisa kebetulan juga sih. Mungkin juga sebelum uh, Big Bang kayak ini mungkin kayak yang dulu banget sebelum ada kehidupan bisa aja emang udah terjadi Big Bang cuman nggak terjadi apa-apa karena nggak ada yang sempurna dan kebetulan kalau yang ini tuh akhirnya ada yang sempurna dan muncullah kehidupan. Oke. Jadi menurut kamu sebelum Big Bang yang memunculkan bumi dan segala isinya sampai manusia itu ada Big Bang Big Bang lain? Gitu. Oke. Sekarang Ibu minta kamu, ini kan kita sudah dari jam 8 ya, kita sudah banyak diskusi. Ya. Ibu mau kamu tulis, terserah deh, mau nulis, mau gambar, Mau ya. pulang Mau pulang, boleh nanti ya jam berapa ya? Hari ini 13.15, boleh, habis itu pulang. Nih ya, Ibu sediakan ini dan banyak nih. Apa nih namanya spidul? punya anak ibu juga tuh. Bukan, punya BK dong. Oh, BK. Ya, nah sekarang silakan kamu terserah mau nulis, mau gambar apapun dari diskusi kita hari ini. Perasaan atau emosi apa yang muncul ketika kita proses diskusi? Silakan. Butuh waktu lama biar Ibu pasang lagu lagi? Kayaknya sih sebenarnya yang muncul itu kan sebenarnya ya malah makin banyak pertanyaan sih. Nah, kayak yang dipertanyakan
Boleh, silakan. Apa kira-kira kalau dituangkan dalam sebuah tulisan atau gambar seperti apa? Ini cuma Boleh. Silakan, silakan. Gambar apa? Silakan. Apa itu? Sudah? Itu aja? Simpel ya? nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar, Mbak. Nggak bisa gambar malah sendiri sih. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa ini gambar apa? Kelihatannya apa nih? Kayak payung kayaknya ini. Oh iya. Payung atau tongkat kakek gitu. Ya ampun. Tanda tanya tuh. Ini tanda tanya. Harusnya. Harusnya. Boleh diceritain nggak kenapa kamu menggambar ini dan kenapa warnanya bisa? Coba. Aku gambar itu mungkin karena muncul pertanyaan-pertanyaan ya buat aku mungkin bingung ya bertanya-tanya kali ya setelah apa yang kita lakukan hari ini sekarang ya. Kalau warna mah masih dihiraukan. Nah, jadi gambar ini menunjukkan bahwa kamu bingung dan bertanya-tanya. Ya. Kalau Ibu tanya sebelum pertemuan hari ini, keyakinan-keyakinan kamu tentang ketiadaan Tuhan yang kamu sebut dengan ateis itu, masih banyak pertanyaan? Gimana sih? Sebelum pertemuan ini nih, Sebelum pertemuan ya, kamu menganggap atau menilai diri kamu adalah seorang ateis dengan hal-hal yang sudah kamu baca, kamu yakini. Nah, selama ini ateis kamu itu sudah, oh yaudah gue ateis, artinya sudah tidak ada pertanyaan, intinya Tuhan tidak ada, sudah titik. Gak ada bukti apapun yang bisa membuktikan Tuhan. Kan berarti seperti misalnya ibu nih Kristiani, gitu ya, ibu contohkan, oh yaudah aku percaya sama Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Artinya sudah tidak ada pertanyaan apapun ya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itu buat ibu. Nah, sebelum pertemuan ini, apakah itu juga kamu yakini? Artinya ya sudah Tuhan itu tidak ada titik dan tidak ada yang bisa membuktikan itu. Baru ketika pertemuan hari ini mulai muncul banyak pertanyaan lagi. Seperti itu atau gimana? Atau dari awal sebenarnya pertanyaannya masih banyak, Bu. Ditambah ini sebenarnya banyak. emang dari awal tuh pertanyaannya banyak sih. Cuman kan ya sebenarnya kalau kayak gini malah jadinya mikirnya lebih kayak eh, yang mana gitu yang benar, yang mana yang harus percaya. Kayak Tuhan ini kayak apa benar Tuhan yang nyiptain, tapi kayak gimana maksudnya? Kayak kita tiba-tiba ada aja gitu, Adam dan Hawa, terus dia diusir dari surga, Oke. turun ke bumi. Oke. Nah tapi Tuhan kayak dia buat bumi dulu, terus baru nyiptain Adam dan Hawa, atau kan nggak masuk timeline juga. Oke. Kayak misalnya kan cek lagi Adam dan Hawa kan udah manusia tuh ya, dia turun ke bumi, berarti itu waktu zaman dinosaurus. Oke. Atau setelah zaman dinosaurus atau kayak sebelum itu. Ya, masih nggak masuk gitu tanya. Soalnya kalau yang dinosaurus kan emang ada fosil-fosil yang bener yang bukan ada terbuat sama yang makhluk. Oke, nggak masuk kan itu. Pertanyaan mana? Kita bisa cari itu sama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke. Karena itu juga akhirnya jadi pertanyaan menarik buat ibu. Cuma, kalau ibu boleh ambil atau simpulkan dari yang kamu katakan, artinya sekarang kamu mulai mempertanyakan lagi. Kemarin kan, oh ya aku ateis Tuhan itu nggak ada. Artinya sekarang kamu mulai, aku jadi bingung Bu, kalau Tuhan itu ada nggak
sih. Jadi mempertanyakan lagi bahwa Tuhan itu sebenarnya ada apa enggak. Dari sebelumnya keyakinan kamu Tuhan itu enggak ada titik. Gitu. Iya. Oke. Yang kayak gitu. Oke. Nah, mana tuh kertas? Oh ini. Nah, di sini. Kamu boleh tulis di sini. Atau nggak usah nulis di tadi. Katanya malas nulis kan? Betul. Kamu Kan bilang, ulangan. ya, oh iya, ulangan ya, ya, ya. Kamu ungkapkan kira-kira dari bincang-bincang kita hari ini, adakah hal-hal baru yang kamu dapatkan? Hal-hal baru yang aku dapatkan ya. Atau hal-hal lama yang bangkit kembali atau apa kira-kira? Pertanyaan-pertanyaan baru sih yang pasti. Mungkin terus insight ya. Insight itu apa ya? Insight? Ya insight ya. Ya, tahu. Ya. Insight tentang apa nih kalau boleh? Insight tentang insight ibu ya, kayak pemikiran ibu itu kan yang tentang aku, tentang keberadaan yang kayak yang aku dapat gitu kan ya. Oke, jadi kamu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru, kemudian mendapatkan insight dari ibu tentang keberadaan Tuhan. Itu hal-hal yang kamu dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Kalau misalnya kamu boleh tarik kesimpulan nih dari hari ini, kesimpulan seperti apa kira-kira yang bisa kamu ungkapkan? Tentang keberadaan Tuhan. Apapun. Kesimpulannya ya masih nggak ada bukti nyata kalau Tuhan itu yang beneran ada dengan kita dan emang ada di sana, dan kalau kita mati bakal surga atau mati bakal neraka. Jadi kesimpulannya masih belum ada bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Bahwa kita kalau sudah meninggal kita akan ke surga atau ke neraka. Kalau kan yang mati nggak pernah ada yang balik. Betul, memang betul. Seperti itu kesimpulan yang kamu ambil hari ini. Oke, terakhir ya, ini bisa kamu bawa pulang dan menjadi PR kamu untuk pertemuan kita selanjutnya. Kalau kamu sebagai seorang ateis mengkaitkan keberadaan Tuhan dengan ilmu pengetahuan, dengan logika, sebenarnya untuk mencari keberadaan Tuhan juga bisa menggunakan ilmu logika dan ilmu pengetahuan. Kamu akan mendapatkan itu. Itu kan PR ibu bilang. Aku yang disuruh nyari sendiri. Iya, sebenarnya. Oke. Seperti otak ini. Sebenarnya ya, kalau